Kaos eksklusif Barca. Pesan sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are find a way to win. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Pesan dari film Keluarga Cemara itu memang benar adanya. Selain sebagai harta, keluarga juga adalah kesatuan jiwa yang penuh rasa saling menyayangi, mempercayai, serta memahami. Tak jarang keluarga berpengaruh pada kisah sukses seseorang. Seperti apa yang dialami pelatih Barcelona Hansi Flick, kesuksesan karir Flick di dunia si kulit bundar banyak dipengaruhi oleh keluarga. Mau tahu kisah panjang perjalanan Hansi Flick hingga bisa menjadi pelatih hebat seperti sekarang ini? Let's go, kita bahas. Namun sebelumnya, kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tak ketinggalan konten menarik dari Starting 11 Story. Hans-Dieter Flick lahir dari seorang ibu bernama Trudel Flick dan ayah bernama Hans Flick. Ia lahir dan dibesarkan di sebuah kota kecil di daerah barat daya Jerman, Heidelberg. Flick lahir di keluarga yang cukup berada. Sejak kecil ia sudah banyak didukung dan difasilitasi kedua orang tuanya untuk menjalani hobinya bermain bola. Sebagai pemain, Flick mengawali karir profesionalnya di akademi klub SV Sandhausen pada tahun 1982. Klub tersebut letaknya tak jauh dari tempat tinggalnya di Heidelberg. Dari situlah bakat sepak bola Flick mulai digembleng, sampai akhirnya pada tahun 1985 Flick dilirik masuk tim raksasa Jerman Bayern Munchen. Hansi Flick adalah seorang gelandang bertahan mungil berpostur 1,77 meter, yang cerdik dan solid. Flick ini tipe bermainnya mirip-mirip Joshua Kimmich. Berbagai gelar sudah ia raih bersama di Roten besutan Udo Lattek. Namun sayang, namanya dulu kurang begitu populer karena tertutup oleh sinar kebintangan rekan satu timnya, Lothar Matthäus. Kesuksesan Flick di Munchen dibarengi dengan momen sakral dalam hidupnya, yakni pernikahan. Di tahun 1987, Flick memantapkan dirinya untuk menikahi tambatan hatinya, Silke. Pasca mengikat janji suci pernikahan, Flick lalu memutuskan untuk tinggal bersama istrinya di daerah Bammental, yang notabene daerah kelahiran Silke. Tinggal di sebuah kota kecil, Flick dan istrinya lalu mulai merintis bisnis kecil-kecilan. Bisnis itu berupa toko perlengkapan olahraga yang diberi nama Hansi Flick Sport and Leisure. Ia mendirikan bisnis itu dibantu istrinya pada tahun 1995. Menggeluti dunia bisnis toko olahraga membuat Flick sempat lupa dengan karir sepak bolanya. Akhirnya ia memilih mengakhiri karir sepak bolanya pada tahun 2000. Flick pensiun setelah menjadi pemain sekaligus pelatih di klub daerah tempat tinggalnya, FC Victoria Bammental. Flick mengaku ingin fokus pada bisnis toko olahraganya tersebut. Lewat toko olahraga itu, Flick dan istrinya coba bertahan hidup. Namun di saat Hansi Flick sedang getol-getolnya membesarkan bisnis itu, tiba-tiba banyak kolega bisnisnya mendorongnya kembali mengabdi di dunia si kulit bundar. Flick didorong untuk meneruskan karir sebagai pelatih. Bagi Flick, menjadi pelatih memang menjadi impiannya. Namun mimpi tersebut sempat ia tunda seiring bisnisnya yang sedang berkembang. Flick beruntung mempunyai istri yang mengerti apa mimpinya. Silke pun tak melarang jika suaminya itu kembali ke dunia sepak bola. Silke memahami bahwa suaminya itu sudah lama hidup dari sepak bola. Sang istri akhirnya rela mengurusi bisnis toko olahraganya itu sendirian. Atas restu sang istri, Flick pun akhirnya mantap untuk kembali di dunia sepak bola. Flick mengawali karir kepelatihannya dengan mengikuti kursus kepelatihan di tahun 2000. Namun sembari menunggu mendapatkan lisensi kepelatihan, Flick mencoba untuk magang dengan melatih klub Hoffenheim. Setelah dari Hoffenheim, ia lalu diperbantukan sebagai asisten pelatih oleh pelatih kenamaan Italia, Giovanni Trapattoni. Pada tahun 2006, pelatih berjuluk Mr. Trap tersebut sedang menukangi RB Salzburg. Meski hanya sebulan bersama Trapattoni, Flick mendapat banyak ilmu kepelatihan darinya. Flick sempat mengaku tidak sependapat dengan taktik bertahan ala Trapattoni. Namun dari segi kepemimpinan serta gaya melatih, Flick sangat mengagumi Trapattoni.
Flick saat itu mengagumi cara keras Trapattoni dalam mengingatkan para pemain agar memprioritaskan kolektivitas tim daripada ego individu. Selain itu, Flick juga kagum pada sosok Mr. Trap yang tampil kalem dan gak neko-neko sebagai pelatih. Sikap itulah yang coba Flick tiru. Itulah kenapa Hansi Flick muncul sebagai sosok pelatih yang gak banyak laga dan gak banyak omong. Ilmu yang banyak diserap dari Trapattoni itu ia bawa saat diperkerjakan sebagai asisten pelatih timnas Jerman oleh Joachim Löw. Löw menunjuk langsung Flick sebagai asisten pelatih melalui telepon. Löw percaya bahwa Flick adalah sosok yang mampu melengkapinya dari segi pemahaman di luar sepak bola, seperti halnya pendekatan kepada pemain maupun kedisiplinan. Awalnya Flick tak menyangka, maklum ia tak punya modal pengalaman. Bahkan saat ditunjuk Löw, nama Flick saat itu tidak ada dalam daftar pelatih sepak bola profesional di database Asosiasi Sepak Bola Jerman. Flick merasa berterima kasih pada Löw, berkat panggilannya itu ia bisa mengembangkan karir kepelatihannya di level yang tinggi. Löw tak salah memilih Flick, sebab di beberapa momen penting banyak sentuhan Flick yang membuat Der Panzer meraih banyak kesuksesan. Seperti halnya ketika Der Panzer menjadi juara Piala Dunia 2014. Selama turnamen, Flick memainkan peran krusial dalam mendesak Löw untuk lebih banyak mengadakan sesi latihan khusus untuk memanfaatkan gol bola mati. Tak hanya itu, Flick juga turut andil di luar lapangan pasca kemenangan telak 7-1 atas Brazil di semifinal. Saat itu, Flick meminta agar para pemain bisa mengendalikan nafsu perayaan yang berlebihan. Ikut andil dalam membawa timnas Jerman juara dunia tak serta-merta membuat karir kepelatihan Hansi Flick menanjak. Pasca Piala Dunia, alih-alih promosi menjadi pelatih kepala timnas Jerman, Flick justru diperkerjakan di balik layar sebagai direktur olahraga Der Panzer. Hansi Flick ditugaskan Asosiasi Sepak Bola Jerman membangun regenerasi untuk kebutuhan timnas Jerman di masa depan. Namun kerja-kerja Flick sebagai direktur olahraga kurang maksimal. Ia dianggap gagal memuluskan regenerasi tim pasca juara Piala Dunia 2014. Di Euro 2016, Der Panzer masih saja bergantung pada pemain senior seperti Mesut Ozil maupun Bastian Schweinsteiger. Memperoleh hasil kerja yang tak optimal membuat Flick tak nyaman. Ia lalu memutuskan mengundurkan diri sebagai direktur olahraga timnas Jerman pada tahun 2017. Tak hanya menyadari hasil kerjanya buruk, namun juga ada banyak alasan lain ketika Flick mengumumkan pengunduran dirinya, termasuk alasan soal bisnis toko olahraga serta kondisi istrinya. Di tahun 2017, bisnis retail di negeri Jerman sedang lesu. Hal itu pun berdampak pada bisnis toko olahraga milik Flick. Hal itu diungkapkan langsung oleh salah satu anak Flick, yakni Catherine Flick. Menurut Catherine, kondisi bisnis toko olahraganya hampir mengalami kebangkrutan. Hansi Flick pun kemudian turun tangan, namun saking parahnya keadaan, akhirnya toko olahraganya itu terpaksa ditutup. 22 tahun sudah, bisnis toko olahraga itu menghidupi keluarga Flick. Alhasil sebagai bapak keluarga, mau tidak mau, Flick harus punya mata pencaharian lain untuk menjalani hidup. Celakanya, di saat itu juga istri Flick terkena penyakit kanker payudara. Hansi Flick menggambarkan situasi saat itu sebagai situasi yang paling sulit dalam hidupnya. Di saat ia butuh pekerjaan, ia mau tidak mau harus menemani istrinya yang sedang berjuang melawan kanker payudara. Namun akhirnya Flick coba mengambil sikap. Ia berusaha mencari pekerjaan untuk menyambung hidup yang tak jauh dari daerah Bammental agar terus bisa menengok istrinya tiap hari. Flick beruntung, ia mendapat tawaran pekerjaan dari klub yang tak jauh dari daerah Bammental, yakni Hoffenheim. Flick menerima tawaran pekerjaan sebagai direktur pengelola olahraga Hoffenheim. Flick tak lagi khawatir soal keadaan istrinya. Meski ia tiap hari bekerja bolak-balik Hoffenheim Bammental yang ditempuh selama 15 menit. Sampai akhirnya Tuhan pun mengabulkan doa Flick. Sang istri perlahan sembuh dari penyakit kanker payudaranya tersebut. Flick tentu merasa sangat bersyukur.
Ia merasa usahanya selama ini sebagai suami sekaligus bapak keluarga berhasil. Meski kondisi istrinya sudah perlahan membaik, namun Flick masih saja ingin terus menemaninya. Dari artikel berjudul The Secret of Flick and His Wife Silke, Flick mengaku perjuangan menemani sang istri telah banyak mengubah hidupnya. Ternyata ada hal-hal yang lebih besar dan lebih penting daripada sepak bola. Sejak saat itu dalam hidup saya yang terpenting adalah pertemuan dengan istri saya. Sampailah pada tahun 2019, telepon Flick berdering. Panggilan telepon itu ternyata berasal dari Bayern Munchen. Flick ditawari pekerjaan menjadi asisten pelatih Niko Kovac. Seketika pikiran Hansi Flick bergejolak. Ia lalu memikirkan tawaran tersebut matang-matang. Salah satu anaknya, Catherine, lalu dimintai masukan. Flick takut jika menerima tawaran tersebut, maka ia tak bisa menemui istrinya lagi setiap hari. Catherine pun menyadari hal itu, namun demi pekerjaan ayahnya, Catherine merestui Flick menerima tawaran Munchen. Catherine rela mengambil alih tugas untuk menemani ibunya setiap hari. Tak lupa, Catherine berpesan pada ayahnya untuk tetap mencintai pekerjaannya sebagai pelatih sepak bola. Pekerjaan baru Flick pun dimulai di Bayern Munchen. Lambat laun karirnya meningkat pesat ketika ia ditunjuk sebagai pelatih utama menggantikan Niko Kovac yang diberhentikan. Doa restu istri dan anak tercintanya menjadi jimat bagi Flick saat mengemban amanah menjadi pelatih The Bavarian. Siapa yang menyangka jimat itu berbuah gelar sextuple di musim 2019-2020. Gelar yang tak sembarangan diraih oleh pelatih manapun di dunia. Karena sebelum dia, hanya Josep Guardiola yang mampu melakukannya. Melihat Flick sukses besar di Munchen, istri dan anaknya ikut bangga. Mereka tak berhenti terus mendukungnya. Sampai akhirnya, kesuksesan di Allianz Arena itu mengantarkannya menjadi pelatih utama timnas Jerman di tahun 2021. Ya, akhirnya kesampaian juga mimpi Flick menjadi arsitek utama Der Panzer. Namun sayang, periode keduanya di timnas Jerman tak semulus ketika ia menjadi asisten pelatih Joachim Löw. Flick terseok-seok hingga akhirnya didepak di tahun 2023. Setahun berlalu, tepatnya di bulan Juli 2024, panggilan melatih kembali datang menghampiri Flick. Klub La Liga, Barcelona, ingin pria kelahiran Heidelberg itu menjadi nahkoda baru. Flick pun kembali mempertimbangkannya lagi matang-matang. Sebab jika ia menerima tawaran tersebut, ia akan lebih jauh lagi dengan keluarganya. Keputusan pun akhirnya dibuat, Flick menerima tawaran tersebut setelah mendapat persetujuan dari istri dan anaknya. Tak hanya faktor itu, nostalgia Flick dengan Barcelona juga menjadi dorongan untuknya memilih tim Katalan tersebut. Ingatan apa? Ingatan pembantaian 8-2. Bukan. Ingatan itu justru berkelindan dengan toko olahraga yang didirikannya. Flick ingat sekali waktu itu tahun 2006. Ia sebagai pemilik toko diundang oleh aparel Nike untuk menonton langsung laga Barcelona versus Getafe. Saat melihat laga itu, Flick tanpa sadar berucap, "Suatu hari nanti saya ingin melatih di sini." Ya, ucapan itu adalah doa. Kini doa itu terkabul. Flick juga bahagia tinggal di Barcelona karena istrinya ikut ia boyong untuk tinggal bersama. Jadi mereka sudah tak lagi saling khawatir. Pada akhirnya, perjalanan panjang karir Hansi Flick hingga menjadi pelatih hebat seperti sekarang ini dilalui dengan berbagai rintangan yang cukup terjal. Namun bagi Flick, melewati rintangan terjal itu justru terasa ringan, sebab ia punya keluarga kecil yang selalu mencintai, memahami, serta mendukungnya setiap saat.